Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama dan yang utama sekali, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan izin Allah kita telah dapat berkumpul di bangunan TK Misbahul Athfal yang sangat kita cintai ini. Salawat dan salam juga tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah bersusah payah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, sebagaimana yang kita rasakan pada saat yang berbahagia ini. Yang kami hormati Ibu Kepala TK Misbahul Athfal, dan yang kami hormati kepada rekan guru yang ada di TK Misbahul Athfal, yang kami hormati para wali murid yang telah berhadir pada hari ini. Ucapan terima kasih kami juga kepada semua yang telah berkenan hadir pada acara ini dengan tema kita hari ini, yaitu menyampaikan rencana tindak lanjut pada program TKJ PJOK yang ada di Kabupaten Aceh Selatan, khususnya di TK Misbahul Athfal. Baik, ini saya selaku peserta PKJ PJOK. Di sini saya sekaligus tadi Kepala Sekolah TK Misbahul Athfal meminta saya untuk membuka terus acara ini karena mengingat waktu, karena anak-anak kita itu anak TK, jadi sedikit kita harus mengejar waktu karena mengingat anak-anak cepat bosan sekolah. Nah, ini pun sudah siap pulang. Sekali lagi kami minta terima kasih kepada wali murid yang telah meluangkan waktu dalam acara ini. Baik, untuk mencairkan suasana, kita membuat speak dulu atau kita lanjut, ibu-ibu? Speak dulu. Iya, biar gak tegap kali ya. Oke. Mungkin speaking kali ini kita tidak banyak, tidak susah kali ya. Cuman untuk seperti biasa sama teman-teman peserta didik kita, yaitu tepuk 1 2 tepuk bergaya. Hari ini saya mau lihat ibu-ibu, rekan guru dan juga para wali murid gayanya semacam apa hari ini, semangatnya. Oke, kita lanjut speaking dulu ya sebelum kita lanjut. Tepuk gaya itu seperti ini. Tepuk 1 2 1 2 tepuk gaya. Nanti pas giliran soal dari saya pertama, terus Bu Maulida, terus Bu Eli, terus Bu Putih. Pas gaya terserah mau apa, mau seperti ini, mau ditembak kawannya atau gimana ya. 1 2 tepuk bergaya. Ya. Ini gunanya kalau kita sama peserta didik untuk mencair suasana supaya teman-teman peserta didik kita tidak bosan di dalam kelas. Baik, kita lanjut pada acara pokok kita hari ini, yaitu rencana tindak lanjut. Saya akan menyampaikan rencana tindak lanjut yang telah kami susun, dan saya juga telah meminta izin kepada Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan rencana tindak lanjut di program PJOK untuk TK Misbahul Athfal untuk semester 2 kita laksanakan nanti. Oke. Itu rencana tindak lanjut yang saya angkat di sini dengan tema permainan tradisional yang menyenangkan untuk anak usia dini di TK Misbahul Athfal. Adapun latar belakangnya, berdasarkan hasil survei atau pengamatan saya yang dilakukan terhadap peserta didik,
dan orang tua, ditemukan bahwa pemahaman tentang permainan tersebut mulai berkurang di kalangan generasi muda. Peserta didik kita saat ini sudah kurang mengenal dengan namanya permainan tradisional. Kalau bahasa daerah kita seperti main cecek, apalagi main petak umpet itu mengenting ya kalau bahasa kita daerah. Main apalagi main kelele itu sudah tidak dikenalkan lagi pada anak-anak kita yang usia dini, karena mereka sudah terpengaruhi dengan handphone. Yang mereka tahu yaitu permainan game online itu ya kan, yang ada di HP. Oke. Peserta didik kita saat ini adalah generasi alfa. Kenapa generasi alfa? Karena generasi termuda yang lahir antara tahun 2011 sampai dengan sekarang. Itu anak usia dini yang ada di TK saat ini. Menerima arus informasi secara cepat melalui media internet. Sebagai informasi ini mengandung nilai-nilai yang kadang tidak sesuai dengan nilai tradisi luhur Indonesia. Nanti mereka cepat tercemar dengan budaya-budaya barat, budaya-budaya yang di luar dari tradisi kita Indonesia, khususnya juga daerah kita Aceh. Bila mereka terus terpapar, dikhawatirkan nilai tradisi asing akan menghilangkan atau menggantikan nilai tradisi lokal yang luhur. Bermain tidak lagi menjadi aktivitas fisik yang menjadi tumbuh kembang anak. Permainan yang sekarang dimainkan adalah game online. Sekarang game online ini banyak sekali nama-namanya. Sampai saya pun tidak tahu nama-nama game online yang ada yang bisa diakses untuk anak-anak. Kadang-kadang mereka itu kan pas sampai ke sekolah, udah saya kan tadi ada lihat abang saya main Mobile Legend. Saya sendiri yang sebagai guru tidak paham apa itu Mobile Legend. Ada lagi permainan apa itu pokoknya? FF. Ibu-ibu kami main FF. Seru sekali main FF. Apa itu main FF? Kita tidak tahu. Maka saya angkatlah ini menjadi salah satu pembelajaran di dalam pembelajaran 3OK, yaitu permainan tradisional, supaya anak-anak kita dari usia dini itu kita kenalkan dengan permainan yang masa lampau, yang dulu waktu kita kecil-kecil main di luar itu seru sepertinya kan. Di sana kita dapat berkonsultasi, berkolaborasi sama teman-teman kita, bertukar pendapat di dalam permainan. Tapi kalau permainan melalui HP ini kan sendiri-sendiri, ngomong sendiri, seperti itu kan. Kita nggak tahu dia ngomong sama siapa, dia ribut sendiri dengan gadgetnya. Oke. Dari pembelajaran, 3OK merupakan bagian internal dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peranan dalam pembinaan pertumbuhan fisik, pengembangan psikis, keterampilan motorik, pengetahuan dan penghayatan nilai-nilai serta pembentukan pola hidup yang sehat. Di dalam pembelajaran 3OK ini banyak sekali tujuan-tujuan yang ingin dicapai, dari keterampilan motorik kasar, pengetahuannya dan juga nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari serta pembentukan pola hidup sehat. Dalam hal ini kita memiliki aset. Kita sudah melihat aset sekolah kita, yaitu berupa adanya lingkungan, adanya peserta didik, guru, dan juga lapangan kita miliki. Jadi dari aset yang kita miliki itu, yang berupa lingkungan sekolah yang akan digunakan, permainan tradisional pembelajaran 3OK dapat membantu peserta didik dalam menumbuhkan student agency, yaitu dapat memberikan suara, pilihan, dan kepemilikan peserta didik dalam bersosialisasi, seperti anak saling bekerja sama dengan temannya dalam menyelesaikan permasalahannya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau permainan tradisional itu memang kerjasama atau kolaborasi dengan sesama teman itu sangat tinggi. Oke, kita lanjut.
belajar kekompakan juga di dalam di dalam pembelajaran atau permainan tradisional itu juga bisa ditingkatkan, kejujuran, bertanggung jawab, dan komunikasi dengan baik. Selain itu, permainan sangat diperlukan untuk perkembangan gerak dan kebugaran anak. Kenapa kita dulu susah dipapar penyakit? Karena kita permainan kita yang seperti ini, loncat, lari. Tapi kalau anak-anak sekarang agak susah kita melihat mereka itu datang satu rumah itu ajak kawan-kawannya. Kebiasaan kita seperti itu dulu. Dari rumah ini kalau udah pulang sekolah ke rumah yang satu lagi, ajak kawan berkumpul satu rumah. Di situ kita bermain, mau bermain lompat tali, main bola kasti, kita sama-sama. Jadi di situ kita ada namanya di situ kita dapat melatih keterampilan kognitif kita. Di situ juga bisa terlatih, perkembangan fisik motorik kita juga terlatih, dan banyak yang lain. Sampai komunikasi kita pun di situ dibentuk dengan baik. Selanjutnya ini tujuan program. Adapun tujuan program yang saya rancang itu satu, menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya melalui permainan tradisional. Yang kedua, ikut andil melestarikan permainan tradisional. Yang keempat, mempraktekkan permainan tradisional dengan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran. Yang keempat, terbiasa bekerja sama dengan rekan sejawat atau kelompok untuk memecahkan masalah dalam pengembangan keterampilan sosial, motorik, serta kreativitas mereka. Nah, untuk selanjutnya kita di sini ada capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Tadi kita ada 4 tujuan. Di sini ada indikator capaiannya. Yang pertama, peserta didik menunjukkan sikap positif terhadap keragaman budaya. Yang kedua, dapat berpartisipasi dalam melaksanakan permainan tradisional. Yang keempat, dapat lebih aktif secara fisik. Dan yang kelima, mampu bekerja dalam kelompok untuk memecahkan masalah terkait permainan tradisional. Ini adalah indikator dari capaian dari tiap-tiap tujuan tadi. Terus ada pun langkah-langkahnya. Itu pertama sekali yaitu pengenalan. Satu, pengenalan. Aktivitas yang bisa kita lakukan ini untuk membantu murid dapat terlibat aktif dalam kegiatan permainan tradisional tersebut. Yang kedua, eksplorasi, yaitu aktivitas murid mencari informasi terkait topik. Nanti mungkin ini menyangkut dari orang tua. Nanti mungkin pulang sekolah anak-anak tanya, Mak, kira-kira apa saja sih yang dikatakan permainan tradisional? Nanti ibu-ibu tolong jelaskan sama anak-anaknya apa saja permainan tradisional yang pernah ibu-ibu mainkan dulu waktu kecil, supaya teman-teman kita mempunyai pengetahuannya dan dibawa ke sekolah pas guru-gurunya tanya apa saja permainan tradisional yang dapat kita mainkan, mereka sudah ada bahan untuk disampaikan di materi videogram atau juga pembelajaran lain. Yang selanjutnya proyek. Ini adalah tujuan kita membuat rencana tindak lanjut itu yaitu dalam proyek. Proyek aktivitas murid merancang atau membuat produk sebagai hasil belajar. Ini kalau tingkat usia misalnya SD sudah bisa mereka merancang dan membuat produk sebagai hasil belajar. Tapi karena kita masih TK, jadi di sini inilah tugas daripada kita orang dewasa, terutama guru sebagai fasilitatornya, untuk sama-sama dengan muridnya merancang dan membuat produk sebagai hasil belajar daripada peserta didik. Dan akhir proyek yaitu aktivitasnya untuk mereview pengalaman permainan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga itu hasil yang diharapkan dari tiap tujuan. Yang diharapkan yang pertama, adanya rasa kepemilikan terhadap pengetahuan yang diperoleh dan mengaktifkan suara mereka dalam memilih topik yang menarik. Ini dia dari sini
kita menumbuhkan itu tadi student agency-nya, yaitu rasa kepemilikan dari peserta didik kita. Yang selanjutnya memiliki peran penting dalam melestarikan budaya, memiliki kepemilikan terhadap peningkatan kebugaran mereka, dan memberikan rasa kepemilikan terhadap hasil akhir dan proses tersebut. Nah, ini adalah capaian dan langkah juga hasil yang kita harapkan dari setiap tujuan yang kita rancangkan pada RTL untuk kegiatan kita di semester 2 awal semester. Ini struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program ini adalah program co-curricular. Seharusnya ini program yaitu kita melestarikannya, kita berfokus pada program co-curricular itu seharusnya dilaksanakan pada luar jam pembelajaran. Tapi karena kita di TK, kita ambil setiap hari Sabtu ya. Berfokus pada pelestarian permainan tradisional serta pengembangan keterampilan sosial, motorik, dan keterampilan peserta didik. Program ini juga terintegrasi dalam pembelajaran P5. Itu ada skala program. Skala program di sini saya ambil dulu. Yang pertamanya itu adalah kelas TKB usia 5 sampai 6 tahun. Dengan jumlah peserta didik ada 32 orang. Peran peserta didik terlibat aktif. Yang selanjutnya adalah pengaturan program atau kegiatan, yaitu ada ruang kelas dan halaman sekolah. Dilaksanakan di hari Sabtu selama 4 minggu di awal semester 2 tahun pelajaran 2024-2025. Adapun mitra dalam komunitas belajar yaitu guru kelas PAUD atau guru kelas PJOK saya sendiri, dan guru kelas PAUD yang lainnya, guru-guru dari kelas A sampai kelas B, kepala sekolah sebagai penanggung-jawaban, orang tua, peserta didik, sumber belajar dan aset yang dimiliki sekolah seperti fisik manusia itu seperti kita tadi, ada guru kelas, ada kepala sekolah, dan ada orang tua dan juga peserta didik. Finansial, ini finansial yaitu dana. Mungkin nanti kita bermusyawarah dengan ibu kepala sekolah kalau finansial ini berasal dari anggaran sekolah, begitu Bu ya. Atau nanti ada mungkin dari orang tua, wali yang bisa menjadi donatur kita, insya Allah ya ke depan, dan lingkungan alam yang kita gunakan. Ini selanjutnya ada kapasitas yang dimiliki sekolah atau aset ya. Ini adalah aset sekolah kita, fisik sekolah itu ruang kelas dan halaman sekolah. Ada sumber daya manusia, kepala sekolah, guru dan juga murid serta wali murid di sini tidak tertulis ya. Ada finansial, itu anggaran sekolah. Oke, melalui pemanfaatan aset basic thinking ini, sekolah ini dapat mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada, baik fisik, manusia, sosial maupun finansial untuk mendukung keberhasilan program. Selanjutnya, rencana evaluasi yang saya rancangkan yaitu 1. Evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai, apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan, melihat dari 4 kali dari murid atau wali murid. Selanjutnya, mencatat hasil pengamatan tentang kebiasaan bekerja sama dalam tim. Yang selanjutnya, meminta 4 kali dari sesama guru atau merefleksi kegiatan kita yang sudah kita laksanakan, kita refleksi sama-sama apa kekurangan dan apa yang perlu kita tingkatkan. Selanjutnya, mendokumentasikan proses kegiatan kegiatan bermain murid berupa video dan juga foto. Mungkin di sini nanti kami akan membuat foto-foto kegiatan itu menjadi video, nanti kami upload di YouTube atau nanti ada sebagian guru yang uploadnya di TikTok. Itu kami juga minta izin kepada orang tua karena ini mengingat untuk dokumentasi sekolah kita, karena zaman sekarang ini perlu dokumen. Apa-apapun yang kita lakukan perlu didokumentasi. Dan juga kami di sini kenapa kami upload di YouTube dan juga di TikTok itu untuk publikasi bahwa sekolah kita melaksanakan kegiatan setiap harinya, kegiatan pembelajaran. Ini kemungkinan tantangan yang kita hadapi.
Pertama, kurangnya keterlibatan peserta didik dalam program karena anak usia dini masih di fase A. Nah, ini fase A, itu fase yang termuda tadi. Karena mereka masih usianya usia 4 sampai 6 tahun di sekolah kita. Ini masih termasuk dalam fase A. Solusinya, beri kesempatan kepada peserta didik atau pada siswa untuk memilih jenis permainan tradisional yang ingin mereka pelajari dan praktikkan. Yang kedua, kurangnya pengetahuan dan keterampilan komunitas dalam memodifikasi permainan tradisional. Ini untuk kita ibu-ibu. Kita mungkin kurang pengetahuan dan juga keterampilan dalam memodifikasi permainan tradisional. Kita untuk zaman sekarang ini tidak hanya kita buat permainan yang seperti zaman dulu, tapi kita harus memodifikasi. Kita buat modern mungkin supaya anak-anak ikut, walaupun itu permainan zaman seharusnya. Tapi bagaimana kita membuat permainan itu menjadi menarik pada anak, supaya terlihat permainan itu seperti permainan modern, permainan sekarang. Nah, solusinya itu membangun kolaborasi dengan komunitas dalam memanfaatkan teknologi untuk menambah pemahaman. Yang selanjutnya, minimnya fasilitas pendukung. Nah, jadi sekolah kita kalau masalah alat permainan olahraga memang saya kira memang sangat minim. Kenapa sangat minim? Karena di TK itu tidak ada yang khususnya pembelajaran PJOK. Hanya untuk tahun ini pemerintah sudah membentuk PKG PJOK ini. Alhamdulillah kita salah satu sasaran dari pemerintah, saya sebagai anggotanya. Semoga ke depan saya dapat membawa perubahan dalam mengupayakan pembelajaran PJOK ini dengan baik untuk meningkatkan kesehatan fisik pada peserta didik kita. Kalau masalah minim fasilitas kita akui bersama, namun kita punya solusi. Solusinya itu penggunaan sumber daya yang ada dan pembuatan peralatan bersama. Kita bisa membuat peralatan pembelajaran itu dari bahan bekas. Kita bisa bekerja sama dengan orang tua wali. Pada kegiatan parenting misalnya kita buat media pembelajaran seperti itu solusinya. Selanjutnya, keberagaman minat dan kemampuan siswa dalam program. Yang seperti kita praktekkan ibu-ibu. Ada yang perempuan itu kalau lihat bola cuma diam aja. Karena nggak tahu apakah bola itu bisa saya sentuh atau tidak. Dia masih ragu untuk menyentuh bola. Ini adalah keberagaman minat dan kemampuan siswa. Mungkin dia ragu dengan kemampuannya. Maka dari program ini kita memiliki solusinya, yaitu menyesuaikan kegiatan dengan minat dan kemampuan siswa. Yang selanjutnya, cuaca. Bila hujan atau panas terik, itu bagaimana? Apakah kita tetap melanjutkan kegiatan kita atau kita tunda? Di sini solusinya, kegiatan dapat ditunda atau terjadi di hari lain jika tidak ada kegiatan lain yang bentrok seperti itu. Selanjutnya, kegiatan sekolah yang bentrok, solusinya ditunda ke depan, seperti itu kan? Kan tidak mungkin kita tidak tahu bentrok, tapi kita paksakan hari itu kita laksanakan terus program kita atau kegiatan kita. Oke. Nah, ini sudah pada tahap kesimpulan. Ini adalah terakhir pada rencana tindak lanjut kita. Mungkin dari sini ada yang ingin bertanya? Tidak? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas, Bu? Nah, bungkus? Kita bungkus ya. Jadi kita masuk pada kesimpulan. Ya, tantangan-tantangan yang mungkin muncul tadi selama implementasi program ini bisa diatasi dengan pendekatan kolaborasi dan partisipasi dengan menggunakan asik design thinking. Kami akan memanfaatkan sumber daya yang ada di komunitas sekolah, termasuk fasilitas, keahlian guru, keterlibatan orang tua dan pengetahuan masyarakat lokal. Proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pihak, siswa, guru, orang tua, dan komunitas akan menjadi kunci dalam
menemukan solusi yang tepat untuk setiap tantangan yang dihadapi. Nah, mungkin di sini ada teman-teman guru. Apakah teman-teman guru tahu tentang istilah aset thinking? Tidak ya? Ini kalau aset thinking ini adalah aset yang ada kekuatan sekolah kita. Ini yang dinamakan aset thinking. Kalau kelemahan, kita tidak berbicara tentang kelemahan. Di setiap kita harus membicarakan kekuatan kita. Kenapa? Kalau kita berbicara tentang kelemahan kita tidak akan maju. Karena kita berfokus tentang kelemahan, bahan. Tidak ada bahan di sekolah, bagaimana kita lanjutkan program kita. Tapi kita harus berpegang teguh kepada aset atau kekuatan yang kita miliki di sekolah. Oh, jika tidak ada media, misalnya tidak ada bola di kampung. Hari ini kita tidak ada bola. Kita ada itu daun kelapa, bisa kita jadikan bola. Itu adalah aset kita, aset lingkungan kita. Nah, misalnya tidak ada di sekolah, apa kita buat? Itu seperti sandal itu yang bisa dipakai sama anak-anak, itu bisa bertiga. Itu bisa kita buat, tidak harus kita beli, tidak harus sekolah yang menyediakan. Itu adalah kekuatan kita. Kita harus ada sikap kita atau kemauan kita untuk berinovasi supaya sekolah kita bagaimanapun caranya tetap berjalan dengan baik dan pembelajaran berfokus pada peserta didik kita. Peserta didik kita tidak bisa memainkan basket. Bola basket itu terlalu. Bagaimana caranya? Kita cari solusi. Ada karet. Mungkin di daerah kita ada karet yang bisa kita buat bola. Kita cari karet itu. Kita tiup bersama-sama. Kita buat di sekolah. Itu dulu ada waktu kalau nggak salah beberapa tahun lalu itu ada namanya getah, kalau bahasa kita itu getah rampung itu bisa dijadikan bola. Nah, untuk sekarang kenapa tidak kita bekerja sama dengan wali murid? Kita suruh ambil dalam hutan. Nanti kita buat di sekolah sama-sama. Bagian ayah-ayah ambil cari dalam hutan getah kayu, bawa pulang ke sekolah, kita yang bekerja. Guru-guru dan juga wali murid yang perempuan. Itu saya rasa itu adalah kekayaan daerah kita. Daerah orang tidak tahu dari getah kayu itu ya bisa kita buat bola. Kalau dulu itu masih kecil saya, kalau salah sekolah itu ada yang dibuat, bisa dibuat balon itu kan ada balon yang harga 2000 itu ditiup, habis itu dilapisi dengan karet itu jadi bisa kuat, itu bisa tahan sampai 2 bulan. Itu adalah aset daerah kita. Itu yang perlu kita simpulkan di sini, bahwa kita memiliki aset atau kekayaan alam yang bisa kita bawa ke sekolah, baik itu pembelajaran khusus di sini, pembelajaran PJOK atau pembelajaran lain juga. Oke. Mungkin dari ada masukan atau pertanyaan dari wali murid atau dari ibu, ya. Semua jenis mainan itu yang namanya keliling itu gimana? Ya, cari caranya sendiri. Itu adalah masukan yang sangat bagus, Bu. Saya terpikir juga seperti itu, Bu. Kita hadirkan dari para orang tua itu, misalnya yang bisa main kelele. Berarti orang tua wali itu yang akan menjadi fasilitator. Nah, kita di sini bukan hanya program PJOK, Bu, yang berjalan, tapi program pelibatan orang tua dalam kelas juga berjalan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, ini saya rasa memang sangat bagus program ini, RTL ini sangat bagus. Dari pembelajaran PJOK ini kita mencakup semua rencana sekolah itu bisa dilaksanakan, ya kan, Bu? Dari sana nanti misalnya adik
keahlian dari ibunya Pati nanti. Misalnya main kelele seperti ibu bilang tadi. Berarti beliau menjadi yang mengarahkan peserta didik. Seperti itu. Ya, praktekkan langsung pelibatan orang tua yang akan menjadi fasilitator. Ya, seperti kita bertemu kemarin itu, Bu. Seperti itu. Nanti kan di setiap kegiatan, nanti siapa misalnya minggu ini permainan kelele, minggu depan misalnya memain coklat, seperti itu. Nanti kita bisa melibatkan orang tua, itu sangat bagus, Bu, saya rasa. Oke. Yang lain bagaimana? Udah? Ini sudah habis materi kita atau RTL yang saya rancang. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu, baik rekan guru maupun dari wali murid yang sudah meluangkan waktu untuk kegiatan saya hari ini. Saya juga meminta izin kepada ibu-ibu bahwa kegiatan kita hari ini nanti saya akan publikasi di YouTube, di kanal YouTube saya. Nanti saya akan kirimkan link YouTube itu kepada dalam grup TK kita. Nanti mungkin dari Dewan Guru ataupun wali murid yang tidak hadir hari ini nanti mungkin bisa melihat itu kita di sekolah TK ini punya satu program lagi selain program yang sudah kami bawa setahun yang lalu, yaitu program Terpuji. Hari ini saya sudah membuat program satu lagi di sekolah kita. Ini karena menyangkut tugas juga, yaitu permainan tradisional yang menyenangkan untuk anak usia dini. Ini semoga ini rencana tindak lanjut ini berjalan nanti ke depannya dengan lancar. Untuk semester 2 kita akan mulai, ibu-ibu, mohon kerjasamanya juga, karena tanpa kerjasama yang baik di sekolah kita, program ini tidak akan berjalan dengan lancar. Kalau cuma saya sebagai guru PJOK ini, sebagai guru kelas juga merangkum PJOK, bekerja sendiri, mustahil program ini akan berjalan dengan baik. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Saya minta maaf atas segala kekurangan saya dalam menyampaikan rencana tindak lanjut ini. Saya akhiri dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat nama, terus jabatan nanti kalau sekolah.